Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semua di paket B kelas 8. Yaitu pada pagi hari ini kita fokus mempelajari tentang modul 9 ya. Nah, pada hari ini hari Sabtu adalah pertemuan pertama kita di semester 2. Anandaku semua, mudah-mudahan anandaku semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimanapun berada di pondok ya, dimanapun berada di pondok, di rumah maupun yang sedang bekerja ya, pada pagi hari ini mudah-mudahan anakku semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya ya, dimudahkan segala kemudahannya, dimudahkan segala aktivitasnya, dilancarkan segala pintu rezekinya, amin. Pada pagi hari ini mudah-mudahan nanti ananda semua dari PKBM Al-Insan menjadi suri tauladan, menjadi anak-anakku yang berguna bagi nusa dan bangsa di kemudian hari maupun bagi keluarga dan masyarakat di tempat tinggal kalian di masa yang akan datang. Nah, pada pagi hari ini kita belajar, pada pagi hari ini perhatikan ya, kita belajar tentang IPS modul 9. Apa yang pembahasan kita pada modul 9 paket B pada pagi hari ini? Modul 9 kita belajar tentang menemukan Indonesia lewat 3G Goal Glory Gospel. Berbicara tentang 3G ini menjadi sesuatu yang besar. Kenapa? Karena konsep 3G ini adalah Goal Glory Gospel. Ketika berbicara tentang goal, maka yang kita ingat adalah emas. Goal itu emas. Ketika kita banyak punya emas ya, banyak emas di rumah orang tua kita dan sebagainya, maka dia adalah dikategorikan sebagai orang kaya. Kenapa? Karena emasnya banyak ya, emasnya banyak. Beda kalau banyak emas Jawa, beda lagi. Emas Jawa itu dapat perlindungan. Kalau emas ini, maka kita bisa dikategorikan orang yang mapan atau yang mampu. Kenapa? Karena banyak emasnya ya. Kemudian 3G Goal Glory Gospel. Yang kedua, gospel, Goal Glory Gospel, kekayaan, kepercayaan. Ini dia. Habis itu baru kekayaan. Orang-orang Eropa datang ke Indonesia itu dengan 3 misi atau 3 konsep ini. Ya. Apa konsepnya? Nah, konsepnya 3 ini adalah Goal Glory Gospel. Yang pertama datang ke Indonesia itu ada 4 negara SPBI. Konsepnya adalah SPBI. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Kalau Bapak pribadi cara menghafalnya adalah SPBI. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Ingat ya, yang pertama Spanyol, kedua Portugis, ketiga Belanda, keempat Inggris. Ya. Keempat negara ini adalah negara Eropa yang masuk ke Indonesia dengan membawa semboyan 3G, misi 3G, Goal Glory Gospel. Ya. Perkembangan kolonialisme dan imperialisme di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum Bapak jelaskan, kita harus tahu dulu apa itu kolonialisme. Kolonialisme itu adalah penjajahan. Ya. Kalau imperialisme adalah kekuasaan. Jadi selain mereka menjajah ke Indonesia, mereka juga berusaha untuk mendapatkan kekuasaan yang besar dengan melakukan pendekatan kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ya. Lanjut, latar belakang kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa, perlawanan bangsa Indonesia. Nah, daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Sebelum kita mengetahui, mempelajari tentang 3G, terlebih dahulu Bapak ingin menjelaskan konsep latar belakang kenapa mereka datang ke Indonesia. Apa hubungannya dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia? Apakah Indonesia menjadi sebutan mutiara dari timur lagi bagi bangsa Eropa? Kita simak penjelasan berikut. Bahwa perang salib yang terjadi di Timur Tengah adalah suatu misi latar belakang yang menyebabkan orang-orang Eropa ini datang ke Indonesia. Sebelum itu mereka tidak mengenal yang namanya Indonesia. Yang mereka tahu adalah di Timur Tengah. Waktu itu di Timur Tengah ada yang disebut dengan Laut Merah, tempat bertemunya seluruh pedagang dari penjuru dunia, yaitu di kawasan Laut Merah. Di sana tempat berkecimpungnya para pedagang, berjualan, berniaga. Nah, sampai terjadinya di Timur Tengah itu adalah sesuatu yang disebut dengan Yerusalem. Kota suci Yerusalem ya,
itu adalah tempat ibadahnya seluruh umat beragama pada waktu itu, sehingga Yerusalem ini menjadi pusat perhatian bagi seluruh umat beragama karena seluruh orang beribadah di sini. Latar belakang terjadinya perang salib itu adalah adanya suatu misi daripada saudara kita yang Kristiani pada waktu itu, yang dianggap mereka Islam tidak mengizinkan Kristiani beribadah di Yerusalem, sehingga disebutnya dianiaya dengan rekayasa yang ini. Nah, itu yang menyebabkan perang salib, sehingga perang salib ini dimenangkan oleh orang-orang Timur Tengah, yaitu orang Arab pada waktu itu, sehingga orang-orang Eropa itu tidak boleh lagi masuk ke wilayah Timur Tengah untuk mengambil rempah-rempah atau berdagang-berdagang yang lainnya di kawasan Laut Merah. Sehingga ketika ditutupnya jalur perdagangan bagi bangsa Eropa oleh Arab, ya Eropa pasti kebingungan, ya kan? Karena mereka kebingungan, mereka mencari tempat atau wilayah baru, ya, yaitu disebut dengan sebutan Mutiara dari Timur. Mereka melakukan pelayaran. Nah, mereka belayar ke Indonesia tidak begitu langsung berlayar gitu saja, tidak, ya, langsung berlayar dari Arab sampai ke Indonesia, tidak. Terlebih dahulu mereka misi mereka berlayar itu, mereka sudah mengetahui ilmu pelayaran, ilmu kompas, ilmu teknologi, ya, ilmu angin. Kemana arah angin, kemana arah ini, mereka juga mempelajari hal tersebut. Sehingga, ya, mereka melakukan pelayaran pertama belum sampai ke Indonesia. Nah, mereka sampainya di India, yaitu sampai di India itu mereka menganggap bahwa mereka sudah sampai ke Indonesia sebagai negara penghasil rempah-rempah. Ternyata mereka salah, ya. Yang disebut dengan rempah-rempah itu sampai di India, yang mereka lihat adalah rempah-rempah India, yaitu debu-debu holy color. Nah, India juga kaya dengan rempah-rempah untuk masak-masak, tetapi itu bukan Indonesia, ya. Nah, mereka tahu bahwasanya Indonesia bukan ini penghasil rempah-rempah. Sehingga mereka melakukan pelayaran lagi. Nah, melakukan pelayaran mereka sampai di berlayar. Nah, ini dia, ini contoh gambar yang Bapak lihatkan di depan, ya. Mereka berlayar sampai di wilayah Maluku pertama kali, sedangkan di Maluku pada waktu itu sudah menganut sistem kekerajaan, yaitu beragama Islam, kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate, ya. Ini dia. Terlihat latar belakang kedatangan bangsa Eropa, daya tarik Indonesia. Satu, ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia, perdagangan di wilayah Indonesia sebenarnya telah terjadi baik antar daerah hingga antar internasional. Nah, yang Bapak bilang tadi, karena Indonesia memang sudah menjadi ekspor impor pada waktu itu untuk rempah-rempah. Yang kedua, selain beras, perdagangan antar wilayah meliputi rempah-rempah, perhiasan, dan try. Nah, ini dia. Ada beras, ada rempah-rempah, ada perhiasan. Kemudian kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu pertama ada Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Kita lihat dulu yang Portugis. Portugis ekspedisi pertama mencari rule atau langsung ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Orang Portugis pertama kali mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeu Dias. Nah, ini Bartolomeu Dias tulisannya, ya. Ia meninggalkan Portugis pada tahun 1487, kemudian disusul oleh Vasco da Gama yang berangkat pada tahun 1497, serta ekspedisi dilakukan oleh bangsa Portugis di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Kemudian setelah Alfonso, di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511, hingga berhasil menaklukkan Malaka, dapat mengendalikan jalur rempah-rempah. Bangsa Spanyol, pelopor bangsa Spanyol untuk mencari jalan ke Indonesia adalah Christopher Columbus, orang Italia yang berlayar atas nama kerajaan Spanyol. Ini bukan atas Narna, ya, tapi atas nama. Pelaut lain, Ferdinand Magellan, dipilih Raja Charles I, dan untuk Spanyol mencari jalur menuju Kepulauan Maluku dikenal dengan nama Kepulauan Rempah-Rempah atau Spice Line. Spice Line ini bahasa daripada Maluku sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Bangsa Inggris, ini waktu kedatangan bangsa Inggris, ini dia ke depan. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Prancis Drake Thomas Cavendish.
Awal abad ke-17 Inggris telah memiliki koloni di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Menurut catatan sejarah Kongsi Dagang Inggris yang disebut dengan East India Company, sejak awal abad ke-17 mendirikan kantor dagangnya misalnya di Banten, ada di Aceh, Makassar, dan ada juga di Maluku. Namun armada Inggris tidak mampu menyaingi armada perang dagang lainnya, yaitu Indonesia seperti Belanda. 1682 Belanda berhasil mengusir Inggris dari Banten merebut perdagangan lada. Nah, waktu itu Banten menjadi pusat perdagangan lada terbesar, sehingga Inggris ini sangat tertarik kepada Banten untuk mendapatkan komoditi ekspor lada tadi, ya. Kemudian bangsa Belanda. Ekspedisi Belanda pertama berusaha mencapai Indonesia berlangsung pada tahun 1595 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ini dia, ini gambaran, ya, ini gambar seputar, ini contoh gambar ya. Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Jacob Cornelison. Tahun 1602 dibentuk yang disebut dengan VOC, VOC Verenigde Oost-Indische Company. Ini adalah kongsi dagang Belanda yang dibuat di Indonesia untuk mengatasnamakan negara Belanda di Indonesia. Tujuannya adalah, maka dulu ada sebutan sebagai negara dalam negara, yaitu VOC, ya, atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Nah, nih VOC dipimpin oleh Heren Dewan 7 Betas. Untuk memperkuat kedudukan VOC, Indonesia memberikan hak istimewa, yaitu hak monopoli, hak membuat mencetak mata uang. Monopoli ini apa, Pak? Bapak menjelaskan tadi ada monopoli. Monopoli itu adalah mereka yang mengatur sektor perdagangan, monopoli perdagangan, sama dengan kita main monopoli yang di rumah. Kemudian hak membuat mencetak mata uang. Jadi POC atau Belanda ini dibebaskan mencetak mata uang sendiri, ya, di Indonesia. Kemudian hak membentuk tentara. Nah, jadi tentara-tentara itu dibentuk oleh orang-orang itu sendiri agar mereka mempunyai kebebasan. Hak menyatakan perang atau membuat perjanjian. Kemudian hak mendirikan benteng pertahanan di Indonesia. Makanya sampai sekarang di Indonesia itu anak-anak Bapak lihat banyak di daerah-daerah lain yang menjadi bekas peninggalan benteng yang dibuat oleh Belanda tersebut, ya. Ini dia. Pada tahun 1605 POC juga berhasil merebut Ambon dari ternate dari Portugis. POC ini 1609 berhasil menguasai daerah Banda, yaitu daerah pusat perdagangan. Selanjutnya Peter Zone sebagai Peter Pan Jenderal juga berhasil. Belanda telah menguasai Jayakarta atau disebut dengan Batavia pada tahun 1611. Selanjutnya di Makassar 1667 Banten. Kemudian ada yang diakhiri dengan perjanjian Giyanti tahun 1755 secara efektif menancapkan pengaruh Kesultanan Yogyakarta kepada Surakarta. Nah, itu dia, ya. Jadi untuk penugasan ini penugasan anak-anak Bapak silakan kerjakan di rumah. Yang penugasan pertama ini dia, tujuan dan media. Nah, penugasan yang ini aja. Carilah sumber, nih 3. Ada 2 soal, silakan kerjakan di rumah. Nanti setelah selesai boleh kumpulkan ke Bapak by via WA, ya. Nah, ini pengaruh-pengaruh yang kita lihat pada masa itu yang ada di wilayah Indonesia dari pengaruh Eropa. Bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris, ya. Nah, tetapi dari sekian banyak memang negara-negara yang berhasil menanamkan misi 3G itu adalah Belanda dan Inggris yang paling lama, ya. Kalau Spanyol nanti mereka dikembalikan lagi ke Filipina, Portugis tetap di Maluku. Tetapi ya, pada tahun 1619 Belanda berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Karena apa? Karena Belanda ingin monopoli perdagangan setelah berdirinya VOC, ya. Nah, VOC ini dikenal dengan Verenigde Oost-Indische Company sebagai kongsi dagang Belanda yang mengatur siasat Belanda untuk membangun negara Belanda dari tanah Indonesia. Makanya sebagai bentuk apresiasi dari negara Belanda, sampai sekarang negara Belanda itu adalah nama jalan dari orang Indonesia dibuat. Jadi cukup unik. Oke, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Anak-anak semua jangan lupa kerjakan tugas ini dengan baik dan benar, ya. Bapak tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesalahan datangnya dari Bapak, kelebihan datangnya dari Tuhan. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.